Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dari Farnusa, pada kali ini kita bahas beberapa tema yang berkaitan dengan kesehatan di bulan Ramadan nih. Ya, pertama kita berangkat dari niat. Boleh gak seseorang berpuasa dengan niat diet supaya lebih kurus? Gitu. Nah, kaitannya dengan niat ini, niat puasa itu harus ada pernyataan bahwa saya niat puasa karena Allah, dan pernyataan puasanya apa? Ramadan, puasa sunnah, ya terus dinyatakan. Jika ada niat lain, ya, yang bersamaan atau menyertai, selama itu sejalan dan tidak ada ria, ya, tidak ada unsur ingin mendapatkan hadiah dari orang, itu sah dan tidak mengganggu pahala puasanya, ya, bahwa karena itu hikmahnya yang ingin ia dapatkan. Tapi kalau dia sengaja niat saya puasa diet, ya nggak dapat pahala dan nggak sah juga Ramadannya. Tapi kan ngapain dia nggak niat di bulan Ramadan kok niatnya diet doang gitu ya. Nah, jadi niat ini bila menyertai itu tidak apa-apa. Kayak orang misalnya salat duha, tapi di dalam benak pikirannya saya ingin kaya, ya nggak apa-apa, karena memang Rasulullah SAW memberikan dorongan seperti itu. Sama seperti dalam puasa, kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah nanti kalian akan sehat, gitu kan. Jadi puasa dengan niat supaya lebih sehat gitu, dengan diet tadi. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan diet ini ada gini. Karena sedang diet sekalian, jadi dia bahkan sahur pun, nanti kalau sahur percuma dong diet saya. Akhirnya dia tidak sahur. Nah, sahur ini kan sunnah, ya. Sahur ini sunnah. Walau syurbata ma'in, walaupun seteguk air, gitu. Bagusnya walaupun sedang diet, ya kan, hanya seteguk air mah nggak batal, tidak akan mengganggu tubuh, program dietnya, gitu ya. Atau diatur, memang seharusnya dan sebaiknya di Ramadan ini, walaupun yang sedang tidak program diet, ya dia memprogramkan dirinya untuk mengurangi makanan-makanan, ya, karena supaya sedang mengistirahatkan organ tubuh pencernaan kita. Jadi jangan sampai Ramadan ini malah dipakai untuk pindah jadwal puasa. Jadwal makan yang tadinya siang dipindah ke malam. Bahkan porsi makan Ramadan 2 kali lipat dari makan di luar Ramadan, gitu kan. Apalagi punten karena banyak sedekah, gitu kan, banyak orang sedekah. Sudah menyiapin sendiri, ada juga orang sedekah, akhirnya buka puasanya berlebihan. Maka banyak itu yang kejadian Ramadan malah nambah timbangannya, nambah berat, gitu ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Justru Ramadan ini memang kita mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu makan dan nafsu minum, bukan hanya sekedar memindahkan makan yang tadinya jadwalnya siang jadi ke malam, ya. Jadi sebetulnya saum itu ya program diet itu, gitu ya. Jadi untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Selain yang terpenting adalah membersihkan hati. Nah, teman-teman rahimakumullah, yang masih berkaitan dengan program puasa ini adalah program apabila kita sakit. Nah, sakit, kemudian dokter memberikan resep, ya, memberikan resep minumnya per 4 jam misalnya. Ya otomatis harus siang. Nah, ini pertama di lobi aja dokternya. Di lobi dokter, dok saya lagi puasa, bagaimana makannya? Nanti dia ubah pola jadwalnya, gitu kan. Satu saat berbuka, kedua menjelang tidur, yang ketiganya sahur, gitu kan. Masih bisa di lobi lah, gitu. Yang penting kan obat itu masuk punya durasi, ya, punya durasi, punya jadwal. Kecuali kalau sakitnya parah, kalau tidak sesuai dengan daftar jadwalnya, maka akan nambah parah sakitnya atau tingkat pada kematian. Nah, kalau yang seperti ini sudah masuk dalam kategori wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dapat rukhsah dari Allah. Ya sudah,
ya nggak usah puasa gitu kan. Nanti setelah Syawal di bulan selain bulan Ramadan baru bayar gitu kan. Nah, bagaimana kalau sakitnya nanti Syawal pun akan terus begitu? Ya, harus terus berobat. Artinya sakitnya itu berkelanjutan dan tidak ada harapan punya daftar sembuh. Nah, ini ada ayatnya ya, Al-Baqarah 184 itu dilanjutkan ayat tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Gitu ya. Bayar fidyah. Jadi kalau dia sudah, wah ini mah sudah susah nih harapan hidupnya gitu kan. Selain tidak kuat, juga kalau jadwal minum obatnya itu dipindah ke malam, justru sakitnya makin parah atau bahkan beresiko pada meninggal. Maka orang yang sudah tidak punya kemampuan berpuasa seperti ini karena sakit dan tidak ada harapan untuk hidup sembuh ya di bulan-bulan yang lain, maka setiap hari dia memberi makan seorang miskin, fidyatun ta'amu miskin. Ya, bayar fidyah ini bisa sekaligus. Ya, misalnya dari bulan Ramadan, dari hari pertama dia sudah bersedekah untuk 30 orang miskin ya, makanan yang mencukupi si miskin itu untuk makan dia. Misalnya per harinya berapa, 50.000 gitu kan. Kalau dia makan 50.000 kan udah makan enak lah gitu ya. Jangan makan yang apa, nasi padang 10.000. Lalu dia bayar 10 kali 30, 300 gitu kan. Dia makannya seperti apa gitu. Nah, ini makan normal untuk orang miskin dia bayarkan. Bisa sekaligus gitu. Nah, ini beberapa kasus yang sakit yang berkaitan dengan seperti itu. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan ya, itu fa'iddatun min ayamin ukhar. Ya, tidak bisa bayar fidyah. Ya, sebab dia nggak mau perjalanannya diselesaikan kan gitu. Nah, permasalahannya begini, bagaimana kalau orang yang ada dalam perjalanan terus Ramadan atau bulan Ramadan, contohnya sopir, ya kan? Sopir mau Ramadan nggak Ramadan terus ada dalam perjalanan. Nah, sopir harus bisa mensiasati ya bagaimana dia di Ramadan ini dikurangi intensitasnya atau diatur jadwal perjalanannya supaya dia tetap bisa berpuasa ya, supaya dia bergantian atau pakai shift atau bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan saumnya. Sopir bus misalnya gitu kan ya, dia jadwal shift jangan terlalu diporsir siang hari, atau mungkinnya sopirnya berdua atau bertiga, enggak apa-apa, itu dikomunikasikan dengan pemilik perusahaan, pemilik busnya agar bisa lebih baik melaksanakan perintah Allah saum ya, karena nanti di bulan yang lain juga tetap aja dia harus melakukan perjalanan seperti itu. Nah, jadi ini inti saum itu adalah bagaimana kita taat sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan keinginan makan dan minum kita, maka disinilah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bagi teman-teman yang sakit ya diberikan kesehatan, yang sedang mencari kesehatan lewat puasa, lanjutkan, boleh berpuasa juga untuk menambah kesehatan kita, karena itu adalah bagian dari hikmah puasa yang dijanjikan Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.